Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di pagi hari ini, mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Ia nyatakan dalam hidup kita semua, sehingga kita boleh ada hingga sampai saat ini, menikmati nafas kehidupan, kekuatan dan kemampuan daripadanya. Sebelum beraktivitas dalam pekerjaan, pelayanan, aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman bersama dan memohon tuntunan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman ini. Mari berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami rindu untuk belajar firman bersama Tuhan. Biarlah Engkau tuntun, Engkau beri kami roh pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami lewat pembacaan yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Tuhan tolong kami, biar kiranya kami pun boleh taat dan setia pada firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 5 Februari tahun 2025 adalah diajari dan diberi petunjuk oleh Allahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pekerjaan pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan tersebut bukan hanya membutuhkan kekuatan fisik, namun yang terpenting adalah membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Bagian ini menyatakan bahwa sang petani telah diajari dan diberi petunjuk oleh Tuhan sendiri, karena Dia adalah sumber hikmat. Tuhan berperan sebagai guru hikmat bagi si petani. Kata telah diajari menggunakan kata Ibrani yasar. Artinya mengajar, memimpin, menghukum, mengasuh, mengarahkan, membimbing, dan menuntun seseorang dalam melakukan sesuatu. Proses mengajar itu bukan hanya sekedar berkata-kata atau sekedar memberi informasi. Proses belajar mengajar juga merupakan suatu proses pengajaran, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan. Proses ini tidak berlangsung singkat, namun melalui waktu dan proses yang panjang. Kata diberi petunjuk menggunakan kata yara, yang artinya mengajar dan melatih seseorang tentang sesuatu. Jadi, diajari dan diberi petunjuk adalah proses belajar untuk menjadi bijaksana. Bacaan ini juga menyatakan bahwa yang diajarkan adalah cara yang tepat. Kata yang digunakan adalah lamispat, dari mispat yang artinya keadilan dan peradilan, juga berarti
keselarasan, dan ketaatan. Nabi Yesaya menyatakan bahwa orang Israel telah diajari dan diberi petunjuk melalui firman, hukum atau perintah, dan pengajaran melalui para pemimpin yang diutus Tuhan kepada mereka. Tujuan pemberian firman, hukum, dan pengajaran itu adalah agar mereka menjadi bijaksana dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka telah melalui proses belajar yang sangat panjang, telah dilatih dan dituntun oleh Tuhan. Tetapi sejarah Israel menyatakan bahwa meskipun mereka telah melewati proses belajar yang sangat panjang, tidak semua dari mereka memelihara kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Gereja sebagai persekutuan orang percaya telah menerima dan melaksanakan berbagai bentuk pengajaran. Kami melaksanakan pelayanan katekisasi dengan serius, bahkan menyiapkan materi untuk beberapa bentuk katekisasi. Meskipun menghadapi banyak kendala, tetapi bentuk pelayanan pengajaran dan penggembalaan terus dilakukan. Sebab bentuk pelayanan ini adalah salah satu cara untuk mendampingi dan menolong warga jemaat agar belajar memahami jati dirinya sebagai umat Tuhan, memelihara imannya, dan melakukan dengan setia dan taat pengajaran firman Tuhan yang diterimanya. Proses ini terus berlangsung sepanjang hidup dan dilaksanakan baik di tengah jemaat maupun di tengah keluarga. Oleh karena itu, semua orang percaya atau keluarga Kristen diajak untuk tidak menolak proses pengajaran, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan. Sebab itu akan memampukan kita untuk bertumbuh bijaksana. Tuhan menolong dan memampukan kita melakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami supaya selalu mau belajar hidup dalam takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dan taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.